Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Muhammad. Saya mahasiswi dari LPTK UIN Yogyakarta, PPG Daljab tahun 2025. Di sini saya mengajar di SDN Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan di sini saya mengajar pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mengajar di kelas 4, yaitu membahas tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya, sehat? Oke, sebelum belajar disiapkan dulu oleh ketua kelasnya, silakan. Kelas 4 siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa duluan. Aditya Maulidina, Muhammad Zidan, Zidan Sadia Ibrahim, Najwa Mahera, Laila, Laila, Laila ada, Lili, Apir. Jadi semuanya hadir. Tidak ada yang tidak sekolah ya. Nah, baik semuanya. Ibu-ibu yang bapak banggakan. Sebelum kita membahas pelajaran apa yang kita bahas hari ini, ceritanya di mana kalian seharian di rumah, dari mulai kemarin hingga petang hingga malam terus kembali lagi masuk sekolah. Apa yang kalian lakukan ketika pulang sekolah seharian di rumah? Sekolah. Terus yang lain? Belajar. Sekolah agama. Ngaji. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu tujuannya adalah mengkaji surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, sebelum kita membahas surat Al-Hujurat, ada kalanya kita hafalan surat pendek dulu. Mulai dari surat At-Takatsur. Coba sama-sama. Coba lihat di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul
surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kalian bisa membaca surat itu? Bisa atau tidak? Bisa. Harus sesuai dengan bacaan tersebut. Tentunya dengan bacaan huruf tajwidnya juga tartil. Nah, sebelum kita membahas surat Al-Hujurat terlebih dahulu, nah, ada kalanya kita tulis dulu yang dinamakan dengan peta konsep. Nah, tujuan peta konsep itu adalah, nah, di sini surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat. Ya, cari di sini. Surat Al-Hujurat. Terus di sini peta konsepnya menulis. Nah, terus pesan pokok. Kemudian di sini menghafal. Setelah menghafal, kemudian di sini ada lagi yaitu dengan kemudian di sini membaca. Nah, yang akan kita bahas ini yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam peta konsep tersebut, nah, dituliskan di sini. Terus kita menulis, membaca, menghafal. Terus pesan pokok surat Al-Hujurat itu apa? Pesan pokok yang tadi dibacakan oleh kita yaitu baik, sudah semua ya? Nah, kalau sudah, nanti kan sekarang baru tahap menulis. Menulis sudah, membaca tadi sudah, tinggal menghafal surat Al-Hujurat. Sebelum kita menghafal surat Al-Hujurat, ada kalanya kita membaca terlebih dahulu, baik itu dua orang atau 3 orang ke depan membaca surat Al-Hujurat. Awas jangan lupa besertakan dengan makhorijul hurufnya, antara lafadznya, tajwidnya, serta panjang pendeknya. Kita ke depan untuk 3 orang ya, 3 orang yaitu membaca surat Al-Hujurat. Ini sudah ditulis ya? Sudah. Kalau sudah kita hapus dulu. Kalau sudah kita hapus dulu di sini. Nah, ini
surat Al-Mujarrad. Nah, sebentar kita cek dulu. Surat Al-Mujarrad. Coba mulai dari siapa dulu? Yang paling cepat atau yang paling belakang? Mau dari perempuan dulu atau mau dari laki-laki dulu? Hah? Laki-laki. Coba pilih soal ini tiga orang. Ayo coba baca dulu. 3 orang ke depan. Membaca surat Al-Mujarrad. Depan dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal rasul inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila rabbukum. Nah, sudah. Sedikit saja. Silakan. Coba yang lain dari perempuan 3 orang. Ke depan berdiri di sini. Coba lihat. Sedang. Coba masuk ke depan sini. Nah. Coba maju ke depan. Ya. Lihat. Itu kan kalian pegang surat Al-Mujarrad ayat ke-13. Nah, gimana caranya supaya ayat tersebut bisa berurutan dari 1 sampai 9? Bisa tukar posisi kalian, bisa ditukar. Ini saya posisi 1, geser dari paling ujung. Posisi 2, geser lagi. Misalkan posisi 5 ada di ujung sebelah kiri, bisa berurutan pindah ke posisi sesudah 4. Coba lihat mana yang posisi 1. Itu kan penggalan ayat, potongan ayat. Ada nggak? Tadi kan kita sudah baca, tadi kan kita sudah mendengarkan membaca. Nah, apakah yang terlintas oleh kita tahu mana yang posisi nomor 1? Coba lihat penggalan ayat, coba lihat, ada tidak? Siapa yang posisi 1? Berarti tidak geser ujung ini. Nah, ini tidak lagi. Lihat yang posisi 2, ada tidak? Posisi 2 mana? Nah, posisi 2 pindah. Nah, duduk. Kembali. Kenapa kita harus ice breaking? Nah, kenapa kita harus ice breaking terlebih dahulu? Supaya ketika pembelajaran kita tidak ngantuk. Ya, fokus lagi, kembali lagi ke pelajaran awal yang akan kita bahas. Tadi Arabnya sudah kita baca. Kemudian artinya masuk ke kegiatan inti, yaitu artinya sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku. Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, agar kamu saling mengenal dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, sungguh Allah Maha mengetahui. Wahai manusia, di dalam arti surat Al-Mujarrad, di dalam surat Al-Mujarrad, nah, barusan diterangkan, ya,
kita harus saling mengenal baik kebaikan. Karena pada dasarnya manusia itu saling menghargai. Awas, ketika nanti kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ini, kita dapat hikmahnya apa yang Bapak terangkan hari ini. Semoga kalian dapat mengambil atau memetik hikmahnya yang Bapak terangkan hari ini untuk kalian, sehingga kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar yang ada di rumah kita. Siap untuk mempraktekannya tentang surat Al-Hujurat tadi? Ya. Wah, berbeda-beda suku saja kita tidak boleh memulih orang lain, menghakimi orang lain, apalagi dengan sesama suku kita sendiri. Jangan, kalaupun ada orang lain misalkan mencela atau membahas tentang kejelekan lerai oleh kita, tidak boleh. Karena itu surat Al-Hujurat yang dibahas pada kesempatan hari ini. Evaluasinya, ada pertanyaan lagi tidak? Sudah mengerti? Yakin semuanya sudah mengerti? Coba satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Ini. Coba satu kali lagi. Surat Al-Hujurat ayat 13. Apa yang dinamakan dengan petak? Petak konsep terdiri dari 4 bagian. Yang pertama menulis. Yang kedua membaca. Yang ketiga pesan pokok. Yang keempat menghafal. Nah, inilah barusan yang kita bahas itu, yaitu tentang surat Al-Hujurat. Ya, arti dari surat Al-Hujurat itu pesan pokoknya, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tidak boleh saling membuli atau saling mencela atau saling menjelek-jelekan orang lain. Itu yang dinamakan dengan surat isi atau pesan pokok surat Al-Hujurat. Tugas ya, nanti tugas siapkan baca doa.